ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Saya persilakan untuk sambil menara pada pertemuan kita pagi hari ini. Silakan. Hari sebelum belajar kita mulai doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari mengajak lagu Indonesia Raya. Halo. Halo. Dan semangat belajarnya. Free memory Pak ya, untuk meningkat waktu ya. Baik, untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu yang hari ini Bunda Zakia ada. Badrul Ula Hadir Pak. Hadir. Halo. Halo. Ini semua ikut dan ini selesai. Selanjutnya Halo. akan mempelajari pertemuan kita hari ini tentang materi pembunuhan. Pak Mulairi dipanggil Pak Fahim, Pak. Sudah dimulai toh? Sudah dimulai? Seluruh layar. Halo? Halo? Ada Halo? Mohon untuk yang lain di mute ya, yang lain di mute supaya saya bisa mendengar suara yang ada. Halo? Dimatikan. Coba dimatikan. Halo? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kalian nanti setelah mempelajari materi pembunuhan ini diharapkan nanti mampu untuk menjelaskan materi tentang pengertian pembunuhan. Lalu setelah itu dapat menganalisis hukum materi tentang pembunuhan, dan setelah itu dapat mendemonstrasikan apa hikmah yang terkandung dalam larangan pembunuhan. Kalian tahu apa itu pembunuhan? Menghilangkan nyawa orang, Bapak. Menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan ya berarti nyawanya dirampas, dihilangkan. Jadi pengertian pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain, sehingga tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, rohnya sudah terpisah dari jasadnya. Nah, dalam istilah syar'inya pembunuhan disebut dengan al-qatlu. Ya. Pembunuhan di sini dibagi menjadi 3, yaitu disengaja, seperti sengaja, dan tidak disengaja atau tersalah. Istilah syar'inya ada qatlul amdi, qatlul syibhul amdi, dan qatlul khata'. Di mana pembunuhan disengaja itu dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dan niatan menggunakan alat-alat yang lazim untuk membunuh. Di mana di sini pembunuhan ini diharamkan oleh Allah. Nah, karena ketika kita melihat surat An-Nisa ini, wa mayyatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Nah, di sini sudah jelas sekali barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Nah, ini
hati-hati jangan sampai ada yang melakukan pembunuhan, karena pembunuhan sengaja ancamannya adalah, hukumannya adalah kisos, yaitu dibunuh juga. Ya. Namun nanti ketika dimaafkan oleh keluarganya, maka bisa diganti dengan diat. Itu macam pembunuhan yang pertama. Yang kedua ada namanya qatlus syibhul amdi, yaitu seperti disengaja. Apa yang seperti sengaja? Yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban tetapi tidak disertai niat. Tidak ada niatan membunuh, akan tetapi menjadikan orang tersebut meninggal dunia. Contohnya ada temannya, kalian dengan sengaja mengkagetkan dari belakang, niatnya hanya untuk bergurau. Nah, setelah dikagetkan, ternyata temannya punya penyakit jantung. Nah, jantungnya bereaksi, ada tekanan jantung yang tidak stabil sehingga meninggal dunia. Juga dikatakan sebagai pembunuhan. Meskipun tidak ada niatan untuk membunuh, tetapi ada niatan tadi untuk mengagetkan. Nah, ini disebut dengan seperti disengaja. Nah, pelaku ini dikenakan hukuman diat mughalladah, ya, yaitu dengan ketentuan membayar 100 ekor unta. Jadi jangan sekali-kali guyon yang berlebihan yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Terus yang ketiga, di sini pembunuhan tidak disengaja atau tersalah atau qatlul khata'. Di sini tidak ada niatan untuk membunuh, bahkan di sini adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan tujuan. Jadi tidak ada niatan membunuh. Bisa jadi tidak tahu. Tidak ada niatan, di sini juga disebut dengan pembunuhan. Maka di sini juga pelakunya akan diberikan sanksi diat mukhafafah, ya, dan juga kafarat. Itu 3 macam dari pembunuhan. Terakhir adalah hikmah dilarangnya pembunuhan. Di sini menghargai eksistensi manusia, menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia, dan menempatkan manusia pada derajat yang mulia. Jadi nyawa itu mahal harganya. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, karena konsekuensinya sudah ditentukan oleh Allah dan itu harus dilaksanakan. Saya harapkan dalam pertemuan kali ini dapat menjadikan kita senantiasa saling menghargai dan lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak mau Belum ada, Bapak. mau bertanya, Bapak. Berarti baik, kalau sudah paham, saya sudah share ke grup kelas kalian, ada tugas lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan, dan itu untuk segera dikerjakan agar segera juga saya akan memberikan penilaian. Jadi kesimpulannya, pembunuhan ini tidak boleh kalian lakukan karena hukumnya adalah haram kecuali dengan alasan yang benar. Jelas. Jelas ya? Jelas. Baik.
sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, kita bertemu minggu depan dengan pembahasan kisos, diyat, dan kafarat untuk melengkapi pengertian-pengertian atau pemahaman tentang jinayat. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Munairi.